Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazran min ahli. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mari kita lanjutkan kembali ngaji kita yang masih belum selesai ini, dengan harapan mudah-mudahan ngaji kita yang sebentar ini mudah-mudahan diberikan manfaat barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. Sebab wong ngaji, tiang ngaji niku intine ngatur jiwa agar jiwa kita ini semakin beriman dan bertakwa, gitu aja. Terus ngaji niku tujuannya ngatur jiwa agar supaya bagaimana? Agar supaya jiwa kita ini semakin menjadi jiwa-jiwa yang semakin beriman dan bertakwa. Jadi masalah maknai dan lain sebagainya itu sifatnya hanya biqadril imkan saja. Lek sampean memungkinkan untuk maknani ya monggo, nek gak memungkinkan ya monggo. Sing penting sampean ngrungokni. Nah, ngoten iki. Sebab ada 4 hal, ada 4 hal yang dapat menjadikan kita ini mendapat pahala ketika belajar. Yang pertama adalah al-muhibbulahum. Ini enggak saya runtutkan. Yang al-muhibbulahum, orang-orang yang suka terhadap majelis-majelis ilmu. Terus wa'aliman, orang yang mengajarkan ilmu. Wa muta'alliman. Terus satu lagi al-mustami', orang yang mau mendengarkan ilmu. Ngrungokne wae wis oleh pahala. Ini dari situ sampean pengen maknani ya monggo, nek gak pengen maknani ya monggo, tapi yang penting istilahnya ya kita dengarin saja. Mosok modal ngrungokne wae ora gelem, kebacut. Nggih. Lanjut, kita lanjutkan ngaji kita, yaitu kitab Sulamul Munajjah karangan ulama kita sendiri, ulama Nusantara, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Mari kita awali dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumulan haram alaihim ing ngatasi khalqu apa takdzibuhu ngorohake Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ikbarihi ing dalam pira-pira critane Kanjeng Nabi wa mukhalifatihi lan nulayani Kanjeng Nabi. Nulayani dari segi apa saja? Fi amrihi ing dalam pira-pira perintahe Kanjeng Nabi wa nahyihi lan pira-pira larangane Kanjeng Nabi. Paman mongko utawi sapane wong iku kadzabahu ngorohake sapa man ing Kanjeng Nabi, gorohake fi ikbarihi ing dalam oleh awe habar Kanjeng Nabi, fahuwa mongko utawi man iku dzalimun. Kalau orang tersebut ini istilahnya tidak percaya, menganggap Rasulullah ini bohong, maka orang ini termasuk orang-orang yang zalim. Zalim terhadap siapa? Fahuwa mongko utawi man iku dzalimun li nafsihi, wong kang zalim li nafsihi keduwene awak dhewe man. Mereka ini adalah orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri. Kafirun kang kafir, ai ghairu mukminin tegese kang ora iman. Sebab apa kok mereka ini mendolimin diri sendiri? Karena kalau kita sampai tidak mempercayai tentang perintah-perintah Rasulullah dan larangan-larangan Rasulullah, ini kita tergolong orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang kafir dan tidak beriman kepada
diutusnya Rasulullah. Sebab kalau kita sampai kafir, otomatis kita ini adalah sama halnya dengan mendolimi dirinya sendiri, diri kita sendiri. Naudzubillah, summa naudzubillah. Wahwa utawi kanjeng Nabi, wahwa utawi kafirun, orang kafir. Wahwa utawi kafirun iku aduwwul lillahi, musuhe utawa satrune Gusti Allah Ta'ala. Karena orang kafir itu ialah orang-orang yang dimusuhi oleh Allah. Amal mukmin anapun utawi wong kang mukmin. Amal mukmin anapun utawi wong kang iman iku alladzi wong layudda'a kang ora ninggal sapa alladzi at-tauhid ing wijikake Gusti Allah. Fala yakunu mongko ora ana sapa alladzi iku aduwun satru lillahi kedune Gusti Allah Ta'ala. Wa in raqiba senajan nglakoni sapa mukmin, wa in raqiba senajan nglakoni sapa mukmin jami'adz dzunubi ing sakabehane dosa. Wa ammal kadzibu lan anapun utawi wong kang goroh utawi wong kang gorohake alaihi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku fahuwa mongko utawi kidzib iku haramun haram. Karena ketika kita ini tidak atau mengingkari terhadap perintah-perintah Rasulullah dan larangan-larangan Rasulullah ini, maka kita dihukumi haram. Jadi haram bagi kita untuk mengingkari diutusnya Rasulullah, mengingkari perintah-perintah Rasulullah dan mengingkari larangan-larangan Rasulullah. Laisa ora ono apa kidbu, laisa ora ono apa kidbu iku bimukfirin ngufurake. Khobar dari laisa. Waman utawi sapane wong iku khalafahu nulayani sapa man ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi amrihi ing dalam perintahe Kanjeng Nabi wa nahyihi lan larangane Kanjeng Nabi fahuwa mongko utawi man iku asin wong kang durhaka. Sebab itu kalau kita sampai mengingkari perintah-perintah Rasulullah dan mengingkari larangan-larangan Rasulullah, maka kita termasuk orang-orang yang durhaka. Maksudnya durhaka gimana? Ai ghairu mutiin, tegese ora wong kang taat lillahi maring Gusti Allah Ta'ala wali rasulihi lan maring utusane Gusti Allah. Sebab kita ini dikatakan orang yang durhaka sebab kita ini bukanlah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita sampai mengingkari Rasulullah, mengingkari perintah-perintah Rasulullah dan larangan-larangan Rasulullah. Khosirun tur wong kang rugi, aidolun tegese sasar halikun kang rusakake. Wa wafik lan mugi paring pitulung na ing kita. Ai aqdarina tegese paring pitulung ing kita. Sinten Allahu Gusti Allah paring pitulung likamali mutabi'atuhu. Oh ngeten, likamali mutabi'atihi maring sempurnane manut Kanjeng Nabi. Sebab masalah hidayah itu nggih, masalah hidayah itu ialah sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang dikehendaki saja. Jadi mengenai hidayah ini hanyalah diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Apa saja itu hidayah itu? Ya kita bisa menjadi orang Islam, kemudian kita melaksanakan perintah-perintah agama, menjauhi larangan-larangan agama. Itu ialah termasuk anugerah, pertolongan dari Allah.
yang patut kita syukuri setiap hari. Sebab tidak ada nikmat yang lebih baik kecuali nikmat hidayah, inayah yang diberikan oleh Allah, yaitu kita bisa beriman kepada Allah dan bisa beragama Islam. Lanjut, bidzahiri ing dalam zahire wal batini lan batini, wa razaqna lan mugi paring rezeki sinten Allah na ing kita. Semoga kita dikasih rezeki oleh Allah. Rezeki apa saja? Kamalit tamasuki ing sempurnane cecekelan, ayil i'tisami tegese cecekelan utawa tetanggenan, bisunnatihi kelawan tindak lampai Kanjeng Nabi. Kita bisa melakukan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, semuanya itu adalah sebuah rezeki bagi kita. Jadi rezeki itu tidak harus berupa uang ataupun jabatan ataupun istri yang solehah, istri yang cantik, istri yang bainot, bukan. Akan tetapi sempurnanya kita di dalam olehnya mengikuti jejak Rasulullah ini, itu adalah sebagian dari rezeki. Ya meskipun itu semuanya tadi, itu semuanya juga rezeki. Lanjut, ai bitoriqatihi tegese manut dalani Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alna lan mugi ndadekaken sinten Allah na ing kita mimman ing setengah wong yuhyi kang mertelaake sapa man ayud hiru tegese mertelaake sapa man mertelaake ahkam syariatihi ing pira-pira hukum syariate Kanjeng Nabi. Wa yujadulan den temu fi nushatin ing dalam suwijine redaksi, ditemukan dalam sebagian redaksi apa ziyadatun tambahan ba'da dzalika ing dalam sause mangkono-mangkono ahkamus syariatihi. Apa itu? Wahya utawi ziyadah iku wa balagna fid dunya. Lafat wa balagna fid dunya. Wa balagna lan mugi nekaaken wa ballighna lan mugi nekaake sinten Allah na ing kita fid dunya ing dalem donya ziyaratuhu ing ziarah Kanjeng Nabi. Ketika kita di dunia, mudah-mudahan kita oleh Allah dikasih anugerah untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah ketika di dunia ini, ya seperti halnya ibadah haji, umroh dan lain sebagainya itu. Semoga kita dijadikan oleh Allah bisa berziarah di makamnya Rasulullah, karena itu adalah sebuah anugerah. Wa fil akhirati lan ing dalam akhirat syafaatuhu ing syafaati Kanjeng Nabi. Wa tawaffana lan mugi mateni sinten Allah na ing kita. Wa tawaffana lan mugi mateni sinten Allah na ing kita. Den pateni ala millati ing ngatasi agamane Kanjeng Nabi. Al millati tegese agama wa syariati lan syariat. Wa dini lan agama bimakna wahidin kelawan nganggo makna siji. Jadi lafaz millah wa syariat wa din itu mempunyai satu makna, yaitu apa? Yaitu agamanya Allah, yaitu agama Islam. Jadi lafaz al millatu wa syariatu Wadinu itu semakna, cuma beda lafadznya saja. Wahasyarna lan mugi ngumpulake sinten Allah, ngumpulake sinten Allah na ing kita, maksudnya semacam itu. Wahasyarna lan mugi ngumpulake sinten Allah na ing kita fi zumratin ing dalam golok fi zumratihi, lafadznya semacam itu. Karena enggak jelas. Fi zumratihi ing dalam golongane Kanjeng Nabi. Ai jamakna tegese ngumpulaken sinten Allah na ing kita ma'a jamaatihi sartani
golongane Kanjeng Nabi utawa kumpulane Kanjeng Nabi. Wa walidin lan pira-pira wong tuwa kita. Wa auladina lan pira-pira anak kita. Wa ahwalina lan pira-pira sedulur kita. Wa ahyabina lan tegese sedulur kita. Wa yujadu lan den temu fi nuskhatin ing dalem suwijine nusah ditemukan dalam sebagian redaksi lain ba'da dzalik ing dalem sause mangkono-mangkono wa ahyabina setelahnya lafaz ahyabina apa ziyadatun tambahan rupane tambahan wa walidihim lan pira-pira wong tuane ahyabina, maksudnya beberapa orang tua ahyabina, ya saudara-saudara kita, ya saudara senasab, saudara seiman, saudara seagama yang digandaki semacam itu. Wa jami'il muslimin lan sekabehane pira-pira wong Islam. Al ahya'u pira-pira kang isih urip wal amwat lan pira-pira kang wis mati. Amin. Ai istajib lana. Maknahu utai maknane lafat amin iku Allahumma, lafat Allahumma do Gusti Allah istajib mugi kula aturi nyembadani tuan ing ingsun. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi maknane lafat amin itu adalah ya Allah terimalah atau kabulkanlah semua permohonan kami terhadap Engkau. Maksudnya semacam itu. Lanjut. Summa ba'da ma'rifatuma nuli ing dalam sause ngawerwi perkara ya ta'allaku kang hubungan atau gumantungan apa ma, setelah kita mengetahui, baru kemudian setelah kita mengetahui perkara-perkara yang berkaitan dengan Allah dan yang berkaitan dengan Rasulullah, ya ta'allaku kang hubungan apa ma billahi kelawan Gusti Allah wa bi rasulih lan kelawan utusane Gusti Allah, yajibu wajib bagi kita alaihi ing atase kulli muslimin baligin akilin, maksudnya ya kita semuanya ini yang sudah terkhitopi, ai ala kulli muslimin tegese ing atase sekabehane wong Islam baligin kang wis balik akilin tur kang duweni akal sampurna. Wajib bagi kita untuk apa? Apa ayat ta'alama yen to belajar sapa kita? Apa ayat ta'allama ing yen to belajar sapa kita? Belajar syurutis sholati ing pira-pira syarate salat, wa arkani halan pira-pira rukune salat, wa mubtilatu halan pira-pira perkara kang batalake salat. Fasyartu mongko utawi syarat. Fasyartu ma langsung. Fasyartun mongko utawi syarat iku ma perkara. Yang dikehendaki dari syarat itu adalah perkara kana kang ono apa ma iku kharijan kang tetep an mahiyatis sholati saking jabane kahanane salat. Jadi rukun nggih. Syarat itu adalah perkara yang berada di luar salat. Seperti halnya syarat sholat itu diantaranya ya kita wudhu, suci dari najis, suci dari hadas dan lain sebagainya. Terus pakaian-pakaian kita juga suci. Terus kita juga kemudian dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan Islam. Nah, ini kita sebelum sholat itu dianjurkan untuk membaca syahadat. Sebab apa? Terkadang kita ini juga lupa, terkadang ucapan-ucapan kita ini menjadikan kita ini kufur secara tidak kita sadari. Cara tidak kita sadari terkadang kita ini mengucapkan hal-hal yang dapat mengkufurkan diri kita sendiri, tapi kita tidak menyadarinya. Nah itu makanya kita dianjurkan sebelum sholat kita membaca syahadat terlebih dahulu. Waruknu utawi kang aran rukun iku wayuradifuhu nunggali
makna ing rukun apa al fardu. Jadi rukun dengan fardu itu semakna. Wa huwa utawi rukun iku ma perkara kana kang ana apa ma iku dakhilal mahiyati ana jerone kahanane salat. Kalau syarat itu tadi ialah semua perkara yang berkaitan dengan sholat, akan tetapi perkara tersebut itu berada di luar sholat. Akan tetapi kalau rukun, nah, dan rukun ini semakna dengan lafadz fardu. Apa maknanya? Yaitu perkara-perkara atau definisinya apa? Definisi dari rukun ialah huwa makana dakhilal mahiyah, ialah perkara yang berada dalam koridor atau berkaitan di dalam sholat. Ya, seperti halnya takbiratul ihram, kemudian membaca Fatihah, kemudian ruku, sujud, i'tidal, duduk di antara dua sujud, kemudian dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah rukun. Atau dinamakan lain dengan nama al-fardu. Fasyurutuha utawi pira-pira syarat wajibe salat. Fasyurutuha moko utawi pira-pira syarat wajibe salat ai salat tegese salat iku isna asyara. Jadi beberapa syaratnya salat itu ada 12. Kalau di dalam kitab sini syarat-syaratnya salat itu ada 12. Al awwalu utawi kang awal iku taharatus saubi, sucine pakaian, wa ghairuhu lan liyane saub, suci dari mana saja, min kulli mahmulin, saking sekabehane barang kang den gawa lahu keduwene saub, wa mulakin lan barang kang tetemu lidzalikal mahmuli maring mangkono-mangkono perkara utawa barang kang den gawa. Jadi pakaian kita juga suci, terus perkara-perkara yang bertemu dengan pakaian kita, yang berkaitan dengan pakaian kita itu juga suci. Wal badani lan awak. Jadi yang pertama termasuk diantaranya sebagian salah satu dari beberapa syaratnya sholat. Yang pertama, pakaian kita juga harus suci, kemudian badan kita. Wa minhu lan iku setengah saking badan, dan sebagian dari kategori anggota badan dakhilul fami utawi jerone cangkem, wal angfi lan jerone irung, wal aini lan mata. Jerone irung kemudian mata, maksudnya bukan jerone mata arep dicukili ngono ya mboten ngoten nggih. Wal ainu lan mata. Wal udhunu lan jerone kuping. Di samping pakaian kita juga harus suci dan badan kita juga harus suci, karena itu adalah sebagian dari beberapa syaratnya sholat. Terus yang lainnya apa? Wal makani lan panggonani, tempat kita juga harus suci. Tempat yang bagaimana? Alladzi kang yusolli kang salat sapa man fihi ing dalem alladzi, tempat kita di mana kita ini salat tempatnya harus suci. Suci dari mana? Minan najasati saking pira-pira najis. Najis yang bagaimana? Allati kang layu fakang ora den sepuro apa anha najasat. Jadi kalau najis-najis yang di makfu itu enggak masalah kita melakukan sholat di situ, akan tetapi kalau najis-najis yang tidak dimakfu ini yang dapat menjadikan sholat kita nanti tidak sah, karena suci tempat kita ini suci dari beberapa najis itu ialah termasuk sebagian dari beberapa syaratnya sholat. Kalau seandainya beberapa syarat sholat ini tidak terpenuhi, otomatis sholat kita juga menjadi tidak sah. Lagun nganggur ketoke salat sentak-sentuk tapi salate dhewe ora sah sebab tidak sesuai dengan aturan atau anjuran syariat agama. Wahya utawi an najasat
iku mustakbirun barang kang den wilang-wilang gegoake. Dalam artian perkara-perkara yang najis itu adalah perkara-perkara yang menjijikkan. Yang bagaimana lagi? Yamna'u kang bisa nyegah sihatas sholati ing sae salat. Di samping perkara ini juga menjijikkan, perkara ini juga dapat menjadikan sholat kita ini tidak sah. Bihaitsula murakhisa kelawan sekirani ora ana perkara kang murahake iku maujud fiha ing dalam najasat. Nah, contoh seperti halnya perkara-perkara yang dapat yang mendapatkan kita ini dapat dispen atau kemurahan di dalam olehnya melaksanakan syarat-syarat. Ya termasuk diantaranya itu nggih. Seandainya sampean sholat di tengah-tengah sholat ning dhuwure sampean enek cecek lagi nelek-neleke ning pakaiane sampean. Nah, kemudian lek gak sampean kipat nih. Telek cecek iki kelet ning klambine dhewe otomatis salat dhewe gak sah. Nah, kemudian sampean kipat nih. Nah, semacam itu diantaranya ialah sesuatu hal yang dapat menjadikan sholat kita ini bisa sah. Wal khamru lan khamr. Wal khamru utawi khamr. Wal khamru utawi khamr. Walau min nahwi zabibin, senajan iku saking sepadane anggur, wa tamrin lan kurma. Wahabin lan wiji, wahabi qorin lan wijine waluh. Wal budatu lan tape. Poni wal budoh. Bentar nggih. Wal budatu lan budoh, gitu aja dulu nggih. Bidhamil ba'i kelawan kawaca dhammah ba'i wa dha'i lan dha. Al musyalatu kang den titik siji. Al mujamiyatu tegese kang den titik siji. Wahya utawi budoh, ini wahya utawi budoh iku aruzun, beras madbukhun kang den masak, au ahbazun utawa tepung, au ghairuhu utawa liyane akhbaz, yataroka yutrika kang den jarake apa arus, didiamkan salah sata ayamin ing dalam telung dino, dibiarkan okay. Setelah dimasak kemudian dibiarkan selama 3 hari. Au aqallin utawa kang luwih kidik, au aksarin utawa kang luwih akeh. Ma'al kifayati sartane cara al ma'rufati kang wis den weruhi. Istilahnya perkara tersebut itu bisa memabukkan gitu loh. Seperti hanya badek tape sampean mendem, nah itu bisa memabukkan. Sampai mabuk otomatis itu bisa menjadi khomer ataupun dilarang, termasuk perkara yang najis. Hanya badek tape kalau sudah dikum sampai suwi, mungkin iso sampai mendemi, nah, itu bisa menjadikan perkara tersebut ini menjadi khomer dan bisa najis. Al ma'rifatu kang den werwi indamin amaliha ing dalam indaman ing dalam sandinge wong, indaman ing dalam sandinge wong amaliha kang agawe sapa man ing arus. Jadi al-budhah itu adalah semacam
sejenis kemudian sejenis beras, sejenis beras ataupun ketan, kemudian dimasak, kemudian dibiarkan sampai 3 hari kurang ataupun lebih, kurang lebih 3 hari. Kemudian di situ bisa menjadikan perkara tersebut ini memabukkan, maka itu juga bisa dikatakan dengan khamr. Fayataghayyar nuli dadi owah apa rihuha ambune budoh utawa arus. Apa rihuha ambune budoh. Idza askarat ing dalam nalikane mendemi apa budoh, najasat mongko najis apa budoh. Kama kaya keterangan naqalahu kang dawuh ing ma sapa Husain al-Mahalli, Syekh Husain al-Mahalli anir Romli saking Imam Romli. Wal bauli lan uyuh min ghairi nabiyin saking liyane nabi. Jadi nek uyuhe Kanjeng Nabi gak najis, tapi lek uyuhe liyane Kanjeng Nabi ya najis. Walau min irin senajan iku saking manuk makulin kang den pangan, wasamakilan iwak loh, wal jarodilan walang. Wamalan perkara lanafsa kang ora ana getih iku maujud lahu kedhuwene masa ilatun kang mili. Wal khussatu lan krikil, meskipun seandainya air kencing tersebut itu terdapat di sana itu kerikil-kerikil, itu juga najis. Alatikang yahruju kang metu opo alati utawa hasad ma'al bauli sartani uyuh au ba'dahu utawa sakwuse baul. Au ba'dahu utawa sakwuse baul ahyanan pira-pira kang urip atau sebangsa, pira-pira kang sebangsa nahkumu kang ngukumi sapa kita binajasatiha kelawan najise khusat. An akhbaro lamun aweh khobar sapa man wong yukbalu kang den trima apa khobaruhu khobariman. Seperti hanya ketika kita nggak tahu terus orang lain itu tahu, kemudian sampai percaya kalau orang tersebut ini tidak bohong. Min ahlil kubroti nyatane saking ahli waspodo, dalam artian ahli waspodo orang-orang yang sudah profesional di dalam olehnya mengetahui hal semacam itu, ataukah hal semacam itu najis ataupun tidak. Nah, itu orang-orang yang sudah terpercaya di bidangnya bahwa hal semacam itu najis. Nah, maka kita juga harus meyakini kalau semacam itu, hal semacam itu najis. Bi annaha kelawan gambari setuhune khusat iku tawalladat metu apa khusat min najsin saking perkara kang najis. Wa illa lamun ora man yukbalu khabaruhu min ahlil kubra fanahkumu mongko ngukumi sapa kita bitanjisiha kelawan najise khusat. Fatad haru nuli suci apa khusat bil ghusli kelawan den wasuh. Otomatis khusat tersebut seandainya keluar besertaan dengan air kencing kita, kerikil tadi itu keluar dengan besertaan air kencing kita, otomatis air kencing kerikil tersebut ini bisa suci dengan cara dibasuh. Otomatis kerikil tersebut itu bukan perkara yang najis, akan tetapi mutanajis atau perkara yang terkena najis, itu bisa dibersihkan.
Wal ghaitu utawi tai, wal bauli wal ghaid, wal ghaitu lan tai, ail udratu tegese kotoran, wa ya utawi al ghaid iku khosun kang tertentu, bima kelawan perkara minal adami kang tetep saking anak Adam. Kalau al ghaid itu istilahnya kotorannya anak Adam. Warausulan tletong, bahwa utawi ros iku min ghairil adami kang tetep saking liyane anak Adam. Walau kana lalamun ono apa ar-rausu tletong iku ala surati ta'ami ing atase rupa panganan. Meskipun kotoran hewan tadi itu masih berupa makanan gitu. Maka ya tetap kalau itu keluar dari istilahnya perutnya hewan atau selain anak Adam, maka itu dihukumi najis. Berarti raus dan ghaid itu kedua-duanya adalah najis. Dan kalau seandainya pakaian kita, ya kan, badan kita terkena raus dan ghaid ini atau terkena air kencing, maka sholat kita juga tidak sah. Ya. Gambaran sederhananya nih, seperti halnya kita ini yang perlu kita perhatikan, terkadang kita ini kurang perhatian mengenai istilah suci. Seharusnya kan sebagai syarat sholat, itu setidaknya ya badan kita juga harus suci, terus pakaian kita juga harus suci. Terkadang kita ini masih istilahnya sembrono atau ceroboh. Kita enggak memperhatikan secara detail mengenai cipratan dari air kencing yang kita ketahui. Mulane nek nguyuh bareng iki ya aja sembarangan. Terus nek nguyuh niku kedah dehem. Biar apa? Biar air kencing kita ini tuntas keluar dari alat kelamin kita itu. Seandainya masih ada di situ, nah kemudian kita melakukan sholat, otomatis sholat kita juga menjadi tidak sah. Kemudian di samping itu juga masalah yang terkait dengan cipratani air kencing. Biasanya arek-arek lanang itu nih, biasanya anak-anak laki-laki ini yang biasanya kencing dalam keadaan berdiri. Kencing berdiri, kencing itu alangkah baiknya ya dalam keadaan duduk, jangan sampai berdiri. Soalnya banyak besok itu di akhirat, di alam kubur, di alam barzah itu banyak orang-orang yang disiksa hanya karena dia ini ceroboh di dalam olehnya menjaga air kencingnya, cipratan air kencingnya ini. Yang kelihatannya itu sepele, tapi itu kalau menempel ke tubuh kita atau ke pakaian kita, cipratan air kencing ini hukumnya najis. Dan itu terkadang yang kurang kita perhatikan. Oleh sebab itu ya yang hati-hati di dalam olehnya menjaga agar istilahnya apa, najis yang ada di dalam tubuh kita ini, najis yang berada di pakaian kita, terus di kulit kita, anggota-anggota zahir kita ini, nah itu semuanya dalam keadaan steril, suci dari hal-hal yang najis seperti hanya cipratannya air kencing itu tadi. Mulane kalau bisa nek nguyuh ya sing hati-hati, nek iso ya sing lungguh. Terus nek iso kita ya juga harus ganti pakaian. Kita juga harus ganti pakaian. Pakaian gawe salat ojo sampai digawa ning gone tempat nguyuh atau tempat ngising. Barangkali ketika sampean nguyuh atau ngising tadi itu enek percikan air kencing sampean atau percikan air, apalagi kalau ngising. Kalau ngising ini meskipun kelihatannya tabu, tapi mau nggak mau ya harus diperhatikan ini. Soalnya ini adalah termasuk salah satu syarat dari beberapa syaratnya sholat yang perlu kita perhatikan. Kok sampai hal semacam ini tidak kita perhatikan, otomatis sholat kita meskipun kelihatannya secara kelihatan itu sholat kita sah, tapi terkadang sholat kita ini tidak sah hanya karena perkara yang sepele itu tadi. Hanya ketika kita kencing, kalau bisa ya pakaian yang kita buat untuk kencing itu ya jangan kita buat untuk sholat.
Tidaknya ya harus pakai pakaian yang lain lah. Kalau buat basah-basahan semacam itu ya pakai yang buat basah-basahan, kemudian terus seandainya kita buat sholat ya pakaiannya harus berbeda lagi. Jangan kita samakan. Seandainya terpaksa ya kencingnya yang hati-hati. Kemudian buang air besarnya juga hati-hati. Terkadang di dalam kloset itu kan ada airnya itu, ada airnya. Lah terus nek adewe ngising, nek adewe buang air besar itu terkadang kan nyiprat banyune. Lah cipratan iku najis. Nah, kita agar terhindar terkena dari hal-hal yang najis tersebut, kita juga harus pandai di dalam olehnya menjaga kesucian baik pakaian kita ataupun badan kita dari hal-hal yang dapat membatalkan sholat kita. Ini penting saya sampaikan ya, meskipun agak tabu sedikit karena ini adalah sesuatu hal yang seharusnya disensor. Seandainya di film-film Hollywood atau Bollywood itu biasanya disensor hal semacam ini. Tapi ini penting. Kalau nggak disampaikan, banyak orang-orang yang ceroboh di dalam olehnya memperhatikan hal semacam ini. Meskipun kelihatannya sepele, tapi ini sangat fatal seandainya kita nggak mau memperhatikannya. Sebab ini kaitannya dengan masalah sholat. Sebab banyak besok itu di alam kubur itu orang-orang itu pada disiksa hanya karena cipratan air kencing ini tadi. Nah, oleh sebab itu kita harus berhati-hati dari hal itu semuanya, agar sholat kita, ibadah kita kepada Allah ini sah secara aturan syariat. Terus sholat kita terlebih-lebih mudah-mudahan sholat kita semuanya ini bisa diterima oleh Allah. Sebab kita sudah memenuhi aturan syariat. Otomatis memenuhi aturan syariat, secara syariat juga sah. Nah, masalah diterima ataupun tidaknya itu bukan urusan kita. Bukan urusan kita, tapi kita juga harus berharap agar sholat kita ini, ibadah kita semuanya ini yang setiap hari kita lakukan ini diterima oleh Allah. Sebab di suatu ketika Sayyidina Ali ini juga pernah ditanya oleh sahabat, wahai Sayyidina Ali, katanya Sayyidina Ali adalah babul ilm, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, katanya kan semacam itu. Ketika di suatu ketika Sayyidina Ali ini ditanya oleh seorang sahabat, wahai Ali, katanya kamu adalah babul ilmi dan kotanya ilmu adalah Rasulullah, saya akan tanya kepada sampean. Berarti Sayyidina Ali ini orang yang ngalim, terkenal orang yang alim. Ketika beliau ini memberikan pendapat, terus kemudian memberikan jawaban dari soal-soal ataupun pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat, jawaban Sayyidina Ali ini selalu istilahnya ilmiah sekali, nggak syukur jawab, karena Sayyidina Ali ini orang yang terkenal cerdas. Oleh sebab itu Rasulullah pernah bilang juga, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Di suatu ketika Sayyidina Ali ditanya, wahai Sayyidina Ali, kira-kira ibadah apa yang paling baik? Jawabnya Sayyidina Ali sebenarnya ya istilah seandainya kita yang jawab ini jawaban-jawaban yang gadoloco cara bahasanya. Jawaban-jawaban yang gadoloco, yang sepele. Sebenarnya nggak perlu dijawab pertanyaan semacam itu. Nah, akhirnya dijawab sama Sayyidina Ali, ibadah yang paling baik di antara para ibadah-ibadah itu, di antara ibadah-ibadah itu ialah ibadah kita yang diterima oleh Allah. Jawabannya semacam itu. Ibadah yang paling baik ialah ibadah yang diterima oleh Allah. Apakah yang lainnya ini tidak baik? Ya tetap baik, namanya ibadah ya baik. Tapi ibadah yang paling baik ialah ibadah yang diterima oleh Allah. Dan mulanya kita harus tetap berharap mudah-mudahan ibadah yang setiap hari kita lakukan ini selain juga sesuai dengan anjuran syariat agama, syarat rukunnya, kemudian sudah terpenuhi secara syariat, secara aturan, secara undang-undang sholat kita juga sudah terpenuhi, dan mudah-mudahan kita tetap harus berharap mudah-mudahan ibadah-ibadah kita yang setiap hari kita lakukan ini diterima oleh Allah atau diridhoi oleh Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang perlu kita garis bawahi tadi, setidaknya kita juga harus hati-hati di dalam olehnya menjaga cipratan air kencing kita ini. Sebab
besok di hari kiamat itu banyak orang-orang yang disiksa hanya karena mereka ini menyepelekan mengenai cipratan air kencing, sehingga menjadikan mereka ini sengsara di kuburnya. Dah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kekhilafan di dalam ulahnya saya menyampaikan materi atas nama pribadi, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari kami. Wafiq ilallah linaili ridha wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.